Ketidakakuratan data masih menjadi problematik bagi pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan publik. Pemerintah melalui Kementerian Sosial bahkan mengungkapkan sekitar 45% penyaluran bantuan sosial dan program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran. Lambatnya pemutakhiran dan tidak akuratnya data terpadu kesejahteraan sosial menjadi penyebabnya. Komisi 8 DPR RI menyoroti pentingnya perbaikan data penerima bantuan sosial, utamanya kepada masyarakat korban bencana serta yang berada di wilayah terpencil. Pemerintah perlu segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran data yang lebih akurat. Semua bantuan kepada masyarakat, program-programnya harus berbasis data. Pemerintah kabupaten kota perlu dicermati soal anggaran untuk pendampingan pemutakhiran data. Dan mereka juga mengeluh bahwa ada keterbatasan anggaran, sehingga kami juga ingin mendorong Kementerian Sosial supaya memberikan DAK non-fisik khusus untuk perbaikan data. Karena apa yang disinyalir oleh Kementerian Sosial yang disampaikan oleh Menteri Pak Saifullah Yusuf bahwa bantuan sosial itu hampir 45% tidak tepat sasaran. Hal itu menjadi salah satu dampak negatif dari pengelolaan data yang tidak mutakhir. Mengatasi karut-marut serta menyatukan data antar instansi pusat dan daerah merupakan poin penting di balik penyusunan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia. Rancangan undang-undang atau RUU ini masuk prolegnas prioritas 2026 sebagai inisiatif DPR. Badan Legislasi atau Balik DPR RI berharap RUU Satu Data Indonesia menjadi landasan pengelolaan data nasional yang lebih terpadu. Kita kan negara kesatuan. Kalau negara kesatuan, saya termasuk yang punya pandangan harus terpusat dia. Masing-masing lembaga, kementerian boleh memproduksi, mensuplai data. Nah, tadi malam itu kan penjelasan Ibu itu, takut nanti kalau hanya tersentral, nanti kalau datanya dihack ini, ya gampang itu. Ya kan, untuk mencegah dipalsukan, dihack begitu ya, kita bikin copy datanya dong. Ya kan, gampang. Tapi harus ada badan yang punya otoritatif. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah bagaimana metode pengumpulan data dan siapa pihak pengumpul datanya, sebab akar masalah validitas data selama ini ada pada ego sektoral dan benturan kepentingan kementerian dan lembaga yang bersangkutan. Oleh karenanya, dalam RUU Satu Data Indonesia terdapat aturan dibentuknya satu lembaga yang menjadi pusat pengaturan data di Indonesia, termasuk regulasi terkait sanksi bagi kementerian atau lembaga yang memberikan data tidak valid. Di dalam satu poin yang disampaikan itu adalah ada ketentuan bahwa dari Bappenas ya kira-kira seperti itu yang diberikan kewenangan sebagai otoritas deputinya itu bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, kalau pihak ketiga ini akan berbahaya lagi. Kalau pihak ketiganya swasta, ini kan kita harus melihat swasta ini swasta seperti apa. Kan sekarang ini kan banyak lembaga survei yang juga membohongin publik karena seseorang mau nyalon kepala daerah yang harusnya tidak populer kemudian dibikin supaya lebih populer, masyarakat kemudian melihat ini yang akan menang karena malah bergeser ke situ. Ini kan manipulasi data. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyatakan bahwa RUU Satu Data Indonesia tidak disusun sebagai revisi, melainkan dibangun dari nol untuk menjawab kebutuhan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini lebih kepada memang pembuatan RUU secara dari nol, yang memang kita memiliki pengalaman berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tetapi kemudian karena melihat berbagai kepentingan terutama bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah, dan juga kebutuhan daripada masyarakat, maka data valid, data akurat merupakan hal yang sangat penting sekali. RUU Satu Data Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan ketidaksesuaian data selama ini, sekaligus mendorong terbentuknya badan otoritatif yang mampu mengkoordinasikan interoperabilitas data nasional, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.